Nah, karena segala sesuatu kan orang pasti punya target, punya impian, ya kan? Nah, pasti kita mulai selalu dari nol gitu ya. Nah, sekarang misalnya usia Sisil 38 tahun. Nah, misalnya Sisil rencana mau pensiun, misalnya kerja lah tadi kan saya bilang 10 tahun dari sekarang lagi, ya kan? Nah, sampai 48. Nah, kita kan butuh persiapan, ya. Soalnya apa? Kalau kita dikasih umur panjang sama Tuhan sampai 85, ya kan? Ini ternyata masih ada hampir 37 tahun lagi, ya kan, untuk Sisil. Nah, kita siap nggak gitu loh, ya, untuk bisa menghidupi 37 tahun ke depan lagi. Nah, ini kan kalau bicara 10 tahun mungkin anak-anak kita juga udah mulai besar, udah mulai kuliah, ini biaya makin gede. Nah, berarti Sisilia kan cuma punya waktu 10 tahun lagi nih, gitu dong, untuk ngumpulin. Nah, jadi sebenarnya sama, target waktu di usia 48, nah kita butuh berapa sih cost of living, biaya hidup kita per bulan. Nah, kan semua orang merasa kalau dengan inflasi, dengan nyaman kan kita lebih kurang harus punya 50 juta nih per bulan, ya. Nah, kalau 50 juta per bulan berarti suka nggak suka kita harus punya deposito, ya kan? Berapa nilainya? 10 miliar tadi saya bilang, ya kan? Nah, ini saya udah turunin angkanya ya. Kita asumsi pakai bunga obligasi 6% ya, dari obligasi pemerintah. Nah, berarti ini kan kita setahun dapat 600 juta, ya loh. Nah, bagi 12 berarti setahun kan dapat 50 juta. Nah, ya. Selesai. Ya, gitu ya. Jadi 10 miliar ini nggak mesti semuanya dalam bentuk deposito atau obligasi. Jadi intinya bervariasi, semua berupa aset. Bisa aja berupa kos-kosan, kontrakan, di mana setahun itu sebulan itu bisa memberikan 50 juta. Sama aja, sebenarnya sama ya. Intinya adalah total sekitar gitu. Nah, jadi kalau kita memang kita setuju dengan angka 10 miliar, ya udah tinggal dibagi waktunya. Nah, kalau waktunya kita ada 10 tahun, berarti kan lebih kurang 120 bulan nih. Nah, ya berarti 10 miliar bagi 120 bulan, yang sekarang kita harus nabung 80 juta per bulan. Suka nggak suka nih ya, per bulan dari sekarang. Selama 10 tahun ini. Kalau kita nggak bisa nabung, ya jangan harap kita bisa pensiun di usia 48. Kita akan kerja lagi, terus lagi. Kan begitu. Kita akan kerja terus sampai ini terpenuhi, ya kan? Nah, banyak orang kan kadang-kadang adalah tidak punya financial planning. Tidak ada hitungannya. Nah, banyak orang sampai di usia pensiun, kita anggap di 55, ya kan, usia pensiun orang, ya ini kan usia pensiun nih. Nah, banyak dari mereka ini kadang-kadang aja tabungan aja nggak banyak, ya kan. Nah, saya bilang anggap kita udah pensiun nih, ya udah pensiun di usia 55 tahun. Nah, kalau kita ternyata cuma cuma punya uang 1 miliar, ternyata sekarang kan nggak ada artinya. Yang punya 1 miliar sekarang aja dia bisa dihitung dengan jari loh. Nggak banyak orang yang ini ya. Artinya kita kerja pun dapat pesangon aja paling mungkin cuma berapa ratus juta. Nah, 1 miliar sekarang kalau kita deposito BCA sekarang cuma 4%. Jadi ini cuma 1 tahun cuma 40 juta ya per tahun. Nah, dibagi 12 kan 3,3 juta. Potong pajak 20%. Nah, potong pajak lagi nih, pajak 20%. Kan cuma tinggal 2,7 juta. Nah, 2,7 juta kita anggap pada saat waktu kita pensiun di sini kita ngirit-ngirit lah. Tadi biaya 25 juta, ya kan? Kalau kita biaya hidup kita cost of living kita ada 25 juta, dapat bunga deposito cuma 2,7 juta. Berarti kan kurang. Kurang berarti kan kita ngambil pokok dong. Ngambil dari uang 1 miliar ini. 5 tahun habis, 4 tahun udah habis. Nah, kalau udah 4 tahun habis, masa kita di usia 59 tahun kita mau kerja lagi? Siapa yang mau terima kita gitu. Jadi artinya adalah kita harus bisa merencanakan finansial kita. Kalau kita tidak bisa merencanakan ini, kita akan kerja selama-lamanya. Udah simpelnya seperti itu.